kita akan mulai perkuliahan tentang ketenagaan ataupun staffing. Yang mana kalau saya buatkan judul adalah kompetensi dan kewenangan staf atau KKS melalui komite keperawatan. Jadi sebenarnya di sini saya akan sampaikan materinya dari aspek perencanaan, kemudian ketenagaan sampai orang yang berperan dalam melakukan ketenagaan itu sendiri. Nah, di sini sih kita akan menyebutkan tentang komite keperawatan. Saya akan nyinggung sedikit tentang komite keperawatan di akhir materi saya. Dan juga nanti tentang penjadwalan dinas. Untuk slide selanjutnya, ini saya skip aja karena materinya adalah materi yang kemarin saya bawakan saat workshop atau seminar. Kemudian outline sendiri adalah review singkat KKS sesuai SNARS, kompetensi, kewenangan klinis, sama peran komite keperawatan di dalam tiga aspek ini. Baik, sebelum masuk ke slide saya selanjutnya, pasti kalian sering mendengar ada SNARS. Ada yang menyampaikan apa kepanjangan dari SNARS? Ada yang mau menjawab kepanjangan dari SNARS? Oke, saya minta Dedi. Dedi sudah ada di room ini. Apakah Dedi masih ada di sini? Kalau nggak ada, berarti Reni deh. Reni? Kalau nggak salah, standar nasional Standar nasional akreditasi rumah sakit. Oke, baik. Alhamdulillah, kalau orang manajemen harus tahu ya. Kalau mengambil penelitian manajemen, SNARS harus tahu panjangannya minimal. Sekarang yang nggak manajemen, ya wajib tahu karena nanti di rumah sakit ketika kalian kerja atau setelah selesai kuliah pasti kan kerja. Ya kalau kerjanya di puskesmas tidak akan familiar dengan SNARS, tapi kalau rumah sakit pasti. Nah, SNARS tadi adalah standar nasional akreditasi rumah sakit. Yang mana ada edisi 1 dan ada edisi 1.1. Pada prinsipnya poin Z1.1 berarti edisinya ya, edisinya yang cetak atau dikeluarkan pada waktu yang berbeda. Tetapi secara isi hampir mirip, ya. Berarti ada perbedaan sedikit di beberapa tulisan. Nah, itu nanti yang saya akan kupas di dalam materi saya ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa mengasihkan file edisi 1.1 karena itu masih terbatas. Bukan terbatas ya, hampir jarang ada yang PDF-nya. Kalaupun ada, berarti kalian syukur. Alhamdulillah, karena biasanya harus ikut pelatihannya dulu. Nah, untuk edisi 1 sangat banyak di internet, silahkan di-download atau diunduh. Secara esensinya nggak jauh berbeda, cuma perbedaannya ada beberapa aspek. Salah satunya di KKS. Nah, untuk mahasiswa keperawatan S1 Nurse wajib mengetahui isi dari SNARS. Walaupun tidak hafal nggak apa-apa, yang penting mengetahui apa sih poinnya. Kemudian dari SNARS ini salah satunya adalah KKS, yang mana terkait dengan perencanaan SDM. KKS tadi kita tahu ada banyak, kita bilang pasal ya, mungkin pasal ataupun elemen. KKS 1, 2, 3. Jadi ada elemen KKS 1, pimpinan rumah sakit menetapkan perencanaan kebutuhan staf rumah sakit. Jadi yang menentukan perencanaan kebutuhan, jadi kebutuhan staf itu masuk di ketenagaan. Tapi kalau kita ngomong manajemen, kita akan lihat ketenagaan itu adalah di staffing. Kalau kita ingin memulai, kita pasti akan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, staffing, dan aktualisasi serta evaluasi. Pasti begitu. Contoh motivasi juga akan secara konsepnya masuk di actuating ataupun pengarahan. Tapi ketika kita melaksanakan rumah sakit, kita akan mulai dengan perencanaan. Bagaimana perencanaannya tentang kegiatan
motivasi. Misalnya seperti itu. Bagaimana pengorganisasiannya agar motivasi berjalan dengan baik dan selanjutnya. Misalnya seperti itu. Oke. Kemudian KKS 2, perencanaan kebutuhan staf rumah sakit terus-menerus dimutakhirkan oleh pimpinan rumah sakit dengan menetapkan jumlah, jenis, kualifikasi yang meliputi pendidikan. Nah, jadi pendidikan ini kaitannya dengan kualifikasi. Kompetensi kaitannya dengan untuk jumlahnya pasti kita tahu bahwa kebutuhan setiap ruang setiap ketenagaan atau contoh perawat, kita fokus perawat ya, pasti berbeda-beda setiap tahunnya. Kemudian jenisnya itu yang dimaksud dari ruangan. Contoh perlu ruang perawat dengan keahlian apa? Perawat dengan keahlian mampu pernah melakukan praktek di ICU atau melakukan perawatan luka kah atau malah jadi mohon kepada yang mahasiswa agar mute suaranya, tolong dimatikan. Saya minta tolong Usman untuk jadi host. Kalau ada temannya yang berisik bisa di stop atau di mute. Ya, Usman ya. Usman ada di sini? Halo Usman. Oke, sepertinya Usman nggak ada di sini. Baik, selanjutnya untuk pelatihan, ya tadi saya bilang, apakah dia ICU ataupun kegawat daruratan, itu kan harus ada pelatihan khusus. OK ataupun HD. Pengalaman yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau pengalaman ini ya ada sih yang menetapkan rumah sakit, tapi kalau PNS ya PNS tidak ada. PNS bersifat general, tidak ada permintaan khusus, biasanya umum, yaitu bila nggak melihat pendidikan saja, di 3 sekian orang, nurse sekian orang, sudah. Tapi kalau biasanya kontrak, umumnya rumah sakit akan menspesifikkan. Nah, itu tugasnya bidang keperawatan untuk melakukan perencanaan kebutuhan staf perawat ya. Nanti hasilnya dikasihkan ke bagian SDM. Kemudian KKS 3, rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses rekrutmen, evaluasi penempatan staf, dan prosedur lainnya. Ya, setelah didapatkan tenaga atau kita fokus perawat, setelah diseleksi dapatlah jumlah tenaga yang diperlukan. Setelah mereka masuk, ya jadi kayak kalian juga lah. Kalau kalian masuk ke PSIK pasti akan adanya matrikulasi. Seperti itu juga dilakukan oleh rumah sakit karena setiap rumah sakit punya budaya ya, budaya khas, iklim organisasi yang khas juga. Setiap rumah sakit beda-beda. Rumah sakit negeri, swasta itu pasti punya budaya dan iklim berbeda. Makanya pasti mereka akan melakukan proses seperti itu. Nah, selama rekrutmen ini, artinya ada rekrutmen kalau rekrutmen sendiri artinya kaitannya dengan menyampaikan informasi, pemberitahuan bahwa ada dibuka lowongan untuk rumah sakit X, seperti itu. Sampai dilakukannya tes. Yang bilang seleksi. KS 4, rumah sakit menetapkan seleksi. Nah, ini yang dibilang tes. Jadi setelah rekrutmen, mau ke pendaftaran, proses penerimaan pendaftaran itu maksud saya. Setelah itu akan dilakukan proses seleksi. Proses seleksi saat ini untuk rumah sakit ya, saya fokus rumah sakit yang BLUD, umumnya pasti akan ada 2 tes minimal. Bisa aja yang ada yang 3 tes. 2 tes, 1 tes pertama adalah tes umum, kemudian tes kedua adalah tes bidang keperawatannya, yang ketiga tes skill. Ya, tapi hampir jarang yang 3 ini ya skill. Nah, tes umum ini biasanya campur dengan antara TPA, pengetahuan umum, sama psikotes. Kalaupun dilaksanakan ya. Kemudian yang kedua bidang, sesuai bidangnya. Nah, kalau yang A yang tadi, itu semuanya bisa gabung dengan tenaga yang lain yang terdaftar kayak dokter, IZI, dan lain-lain. Karena secara umum, persis seperti CPNS. Untuk yang kedua, biasanya sesuai bidang, atau kita bilang di CPNS itu adalah SKB. Jadi itu sesuai bidangnya perawatan yang akan dites dan perawatan. Informasi penting bagi kalian yang ingin ke CPNS nanti, walaupun masih 1 tahun atau 1,5 tahun lagi,
Yang jelas CPNS itu untuk SKB ya, bidang. Kalau kalian memahami tentang uji kompetensi atau UKOM, kalian lulus UKOM, insya Allah secara SKB itu udah mudah. Karena UKOM dengan SKB itu hampir mirip. Dia akan menjawab soal kasus, soal implementasi dalam rumah sakit, tidak berdasarkan konsep. Mungkin ada sih sedikit konsep, tapi nggak terlalu banyak. Makanya nanti pemahaman kalian tentang implementasi di rumah sakit atau pelaksanaan skill, pelaksanaan tindakan, pelaksanaan konsep di rumah sakit harus dipahami dengan baik. Jangan sampai keliru pemahamannya. Itu tentang seleksi. Kemudian KKS 5, rumah sakit menetapkan proses seleksi untuk menjamin bahwa pengetahuan dan keterampilan staf non klinis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Ini yang biasanya buat administrasi ya, admin. KKS 6, rumah sakit menyediakan dan memelihara file kepegawaian untuk setiap staf rumah sakit dan selalu diperbaharui. Ya, namanya standar, berarti dia harus terstandar dengan baik. Umumnya kekurangan kita adalah kita menerima atau menyeleksi, tetapi berkas-berkas orang itu bisa kececer dan lain-lain. Nah, rumah sakit wajib menyediakan dan memelihara melalui melalui administrasi mereka. Rumah sakit punya administrasi yang beda-beda. Ada yang sifatnya online, ada yang sifatnya offline, berkas doang, berkas hardnya, atau malah keduanya mix. Jadi tergantung rumah sakitnya. Rumah sakit yang bagus kalau udah bertaraf internasional mix, pasti mix. Malahan yang hardnya pasti ada, biasanya mix. Kalau yang kalau di luar negeri kayak di daerah Jepang atau apa itu mereka pasti file dalam artian online semua. Oke, kemudian KKS 7 ini bersifat tadi untuk yang KKS 4, 5, 6 dari bagian rekrutmen. Kemudian untuk 7, 8 berorientasi pada orientasi dan diklat. Jadi ini KKS 7 adalah kaitannya dengan orientasi rumah sakit. Ya tadi saya bilang, kegiatan matrikulasi itu salah satunya adalah bagian orientasi untuk mahasiswa baru di PSIK. Sama di rumah sakit, ada orientasi di rumah sakit dan di unit kerja, tempat staf akan bekerja, yang mana mereka akan di-rolling secara konsisten antar waktu, misalnya seminggu sekali, nanti pindah ruangan, sampai semua ruangan itu terlalui. Jadi kayak kalian juga berdinas, tapi bedanya mereka nggak punya target untuk menyelesaikan kompetensi, karena mereka hanya mengorientasikan tugasnya. Ya, saat orientasi pun mereka punya logbook, tetapi tidak seberat mahasiswa logbooknya. Kalau logbook mereka lebih berorientasi pada pemenuhan pemahaman sesuai dengan PK-nya. Kan mereka ada PK 1. Oke, untuk yang orientasi sendiri umumnya sesuai dengan, kalau konsepnya itu bisa dilaksanakan maksimal sampai 1 tahun. Tetapi di Indonesia rata-rata orientasi itu sendiri dilaksanakan di antara 3 sampai 6 bulan. Ya, secara konsep sih memang 1 tahun, tapi pelaporan dari aspek kegiatannya biasanya dilaksanakan secara real 3 sampai 6 bulan di rumah sakit di Indonesia. Karena memang berdasarkan pengalaman dari beberapa manajer, dengan 3 sampai 6 bulan sudah cukup untuk memenuhi orientasi di rumah sakit. KKS 8, setiap staf mengikuti pendidikan dan pelatihan di dalam atau di luar rumah sakit, termasuk pendidikan profesi berkelanjutan, atau kita bilang PKB. PKB, pendidikan keperawatan berkelanjutan. Ya, jadi PKB, mungkin saya nggak akan jelaskan itu, karena saat nanti selesai nurse, akan ada arahan lagi. Jadi, di mana kan kita berhubung profesi itu nggak boleh stuck ilmunya, jadi harus berkembang dan berkembang, karena kita tahu penyakit itu selalu berkembang. Salah satunya adalah tahun ini kita mengalami masa-masa yang sangat berat di dunia kesehatan, tetapi itu menjadi tantangan, bukan jadi hambatan. Semua orang bergerak untuk memperbaiki sistem dengan adanya pandemi ini. Ya, alhamdulillah perubahan itu luar biasa terjadi. Salah satunya melalui APD. Oke, ini KKS 8, pendidikan dan pelatihan dilakukan dengan in-house training, di mana pengembangan profesional berkelanjutan, melalui teknologi rumah sakit dan SDM rumah sakit. Nah, ini juga berkaitan dengan kebijakan PPNI, yaitu bahwa seorang perawat wajib memenuhi 25 SKP untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan surat rekomendasi memperpanjang STR. Jadi saya ulang, seorang perawat wajib memenuhi 25 SKP agar bisa mendapatkan surat rekomendasi PPNI dalam mengurus perpanjangan STR.
STR pertama, ya kalian lulus uji kompetensi, maka akan secara otomatis dapat STR. Tetapi kalau mau lanjutkan 5 tahun ke depan, kan jangka waktu STR itu adalah surat tanda registrasi. Perawat itu 5 tahun sekali akan mati. Nah, kalau mau memperpanjang, kalian wajib memenuhi 25 SKP. Caranya ya artinya dengan pendidikan berkelanjutan atau pengembangan profesional berkelanjutan. Ikuti pelatihan, pendidikan, seminar, apapun silakan. Salah satunya seperti itu. Kemudian rumah sakit menjadikan waktu, anggaran, dan fasilitas untuk semua staf dalam berpartisipasi mengikuti pendidikan dan pelatihan tersebut. Nah, jadi rumah sakit punya kewajiban ya, semua staf. Tinggal kalian aja lagi kapan waktunya berangkat, kapan ikut pelatihan. Tapi minimal sekali adalah in-house training selalu ada. Kalau kegiatan di luar rumah sakit, umumnya hanya orang-orang tertentu yang berangkat. Tapi kalau in-house training, seyogianya semua perawat atau semua tenaga itu selalu dapat 1 kali minimal 1 tahun. Kalau memang tidak dapat, itu dipertanyakan. Jadi sebaiknya bertanyalah kepada bagian diklat. Kenapa saya belum dapat in-house training di rumah sakit? Tapi umumnya selalu dapat sih. Minimal seminar. Kemudian untuk staf medis, ya ini kaitannya dengan staf medis ya, staf medis. Kira-kira saya tanya, perawat itu masuk staf medis atau bukan? Ada yang mau jawab? Perawat itu masuk staf medis atau bukan? Boleh Emilia Rahmawati sampaikan, staf medis, perawat itu masuk staf medis atau bukan? Masuk, Nas. Masuk, oke, cukup situ aja ya. Tolong si Sinyo, staf perawat itu masuk staf medis atau bukan? Dari yang saya ketahui masih masuk, Nas. Masih masuk. Oke, baik. Terakhir, supaya 3 orang ganjil. Ini tadi cowok, cewek. Akbar, Nur Akbar. Ya, Nar. Masuk. Masuk masih. Masuk. Masuk. Oke, masuk ya. 3 orangnya masuk. Berikan alasannya kenapa masuk si tadi yang pertama. Si Emilia. Kalau menurut Ulun karena masih masuk masih dalam wilayahnya gitu. Oh, wilayah, kayak wilayah anu aja ini berzona nih. Oke, Sinyo kenapa jadi masuk? Kemarin saya ada baca peraturan terbaru kalau nggak salah dari institusi yang mengatur tentang medis ini juga, Nar. Ya. Kalau perawat itu masuk, yang dikeluarkan itu kalau nggak salah apoteker yang jadi perbincangan kemarin itu. Ya, ya maksudnya yang dikeluarkan tuh dikeluarkan apa? Tadi kalimat dikeluarkan kan ada dari kelompok medis. Oh, kelompok medis. Oke, baik. Terakhir Akbar, argumentasinya kenapa? Ya, karena perawat masih memberikan asuhan pada pasien, Nars. Oh, perwakilan masih asuhan. Baiklah. Menarik sekali ya jawabannya 3 orang. Beda-beda maksudnya jawaban alasannya. Oke. Staf medis. Ya, ini ada KKS 9, 10, 11, dan 12. Ya, terkait medis. Kalau berdasarkan peraturannya, medis itu siapa saja sih? Apakah perawat masuk, atau hanya dokter saja, atau apoteker masuk? Tadi ada yang cuma apoteker ya. Jadi, untuk medis, kalau staf medis itu hanya only dokter, hanya dokter, dan dokter gigi. Dan dokter hewan mungkin di rumah sakit rumah sakit hewan. Tapi kalau rumah sakit umum, dokter gigi dan dokter umum. Makanya dalam undang-undang kesehatan pun dibagi 2, tenaga medis dan tenaga non medis atau tenaga kesehatan. Jadi 2 ya, tenaga medis dan tenaga kesehatan. Umumnya perawat dibilang tenaga kesehatan. Di undang-undang kesehatan menyebutkan bahwa tenaga kesehatan itu bukanlah dokter, bukan masuk tenaga kesehatan, tapi mereka tenaga medis. Oke, tapi kalau orang awam mengetahuinya semuanya ada tenaga kesehatan, itu secara awam. Padahal secara konsepnya, secara peraturannya, tenaga medis hanya dokter dan dokter gigi, dokter umum dan dokter gigi maksud saya. Jadi staf medis bukan perawat, nggak masuk staf medis ya. Kalau kalian terkecoh dengan paramedis, itu paramedis ya,
para medis, tapi bukan berdasarkan kita kembali ke manajemen sesuai dengan peraturan ya, bukan karena kacamata orang awam. Jadi secara peraturannya medis itu hanya dokter dan dokter gigi dan dokter umum. Ya, jangan sampai ketukar nanti kalau kalian berdiskusi dengan orang awam, sampaikan bahwa kita itu bukan bagian dari medis, tapi kita bagian dari tenaga kesehatan. Itu secara peraturan. Yang disampaikan Akbar itu bujur, tetapi salah tempatnya. Yang disampaikan Akbar tadi benar, yaitu perawat bertugas melakukan asuhan perawatan. Ya, itu memang tugas kita, tapi secara peraturan lagi tidak masuk medis ya. Soalnya kita nggak bisa disamakan antara dokter sama perawat. Dokter dan apoteker pun nggak bisa disamakan. Semua tenaga kesehatan di luar yaitu perawat, bidan, apoteker, gizi dan lain-lain itu masuk di tenaga kesehatan. Jadi KKS 9, 10, 11, 12 ada 4 KKS yang mempertegas tentang medis. Baik itu penugasan staf medis, kewenangan klinis atau ya bidang kewenangan klinis dan kompetensinya, kemudian monitoring evaluasi berkelanjutannya anggota staf medis, sama penempatan ulang staf medis dan pembaruan kewenangan klinisnya. Minimal 3 tahun untuk medis ya. 4 KKS. Ya. Sebenarnya kalau kaitannya dengan SNARS, kalau kalian baca, kalau memang disuruh cari membaca tuh, coba cari keyword atau cari aja keywordnya. Ctrl F, cari perawat. Insya Allah sedikit sekali tulisannya. Tapi kalau kaitannya dengan medis, Ctrl F medis, insya Allah banyak. Nah, di sanalah kelihatan jomblang antara medis sama tenaga kesehatan. Jadi emang karena rumah sakit itu secara mindset-nya adalah milik dokter. Dalam artian rumah sakit tidak akan berjalan dengan baik kalau tidak, maksudnya dalam artian secara pasien ya, maksud saya kondisi pasien. Karena yang punya pasien adalah dokter. Nah, makanya kalau rumah sakit swasta umumnya kalau dokternya terkenal, banyaklah pasien. Di luar dari gawat darurat ya, saya bilang di luar gawat darurat. Misalnya kegiatan-kegiatan kayak ibu dan anak, rumah sakit ibu dan anak, atau rumah sakit khusus, rumah sakit umum, apalagi kalau pemerintah, ya nggak apa-apa sih, biasanya banyak saja pasien. Itu kalau pemerintah, nggak apa-apa. Tapi kalau swasta, biasanya jualnya adalah di dokter. Makanya wajarlah, karena dari aspek jumlah pun yang terlibat di KARS ya, komite rumah sakit juga, komite akreditasi rumah sakit itu rata-rata dokter, maksudnya hampir banyak didominasi. Semuanya pun di kementerian pun juga banyakkan dokter, tetapi tenaga kesehatan lainnya bervariasi gitu ya, ada yang banyak, ada yang sedang. Jadi wajarlah mereka banyak dan sering terlibat dengan pasien. Wah, kenapa perawat nggak ada? Nah, perawat, ini sebenarnya pertanyaan saya di sini ya. Staf medis, jadi dalam KKS 9, staf medis adalah semua dokter dan dokter gigi yang memberikan layanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif bedah, dan selanjutnya yang memiliki surat tanda registrasi dan surat izin. Ini KKS 9. Jadi tolong dipahami bahwa kita bukan bagian dari staf medis. Makanya wajar lah staf medis itu ada 4 KKS dia membahasnya. Bagaimana dengan perawat? Perawat hanya ada alhamdulillah perawat bagian yang penting di bagian SNARS. Jadi ada tiga ya, walaupun dia bunyinya itu tidak banyak, khususnya terkait dengan kewenangan klinis. Jadi di sini KKS-nya tidak menjabarkan seperti dokter atau staf medis adanya kewenangan klinis khusus. Kalau tadi kan mereka ada 4. Kali ini KKS 13 kredensial dari awal sampai akhir, KKS 14 identifikasi tanggung jawab dan penugasan klinis, KKS 15 adalah evaluasi kinerja, bukan evaluasi dari kompetensi klinisnya, tidak. Bunyinya tidak fokus gitu maksudnya. Beda dengan yang punya dokter tadi, dia fokus. Saya ulang ya, nih. Jadi nanti jangan sampai saat ujian nggak tahu perbedaannya. Di staf medis perbedaannya staf medis sangat jelas. Kita ngomong kewenangan klinis, mereka sangat jelas. Monitoring dan penempatan ulang kewenangan klinisnya sangat jelas. Tapi sedangkan perawat dan tenaga kesehatan lainnya hampir bias. Bias itu karena emang secara bunyinya, secara kita ngomong judul emang tidak berbunyi langsung, tetapi di dalamnya. Nah, itu tinggal secara hukum sebenarnya kita akan melihat secara pasal kah atau ayat. Nah, kalau secara isinya kita tinggal baca apakah teridentifikasi dengan baik atau tidak. Kita akan bahas satu persatu. Nah, ini PPA dan staf klinis lainnya ya. Jadi untuk sama-sama 3 jatahnya.
Untuk perawat juga dapat 3, untuk yang staf klinisnya 3. Nah, di sini pun udah sangat kelihatan kalau bahwa staf medis itu paling banyak jatahnya. Ya, tapi bukan berarti kita behirian, tidak. Perbedaan itu membuat kita bersatu. Walaupun artinya secara standar itu artinya mereka dokter lah yang harus diperbaikin. Artinya bahasanya seperti itu. Perawat 3, yang lainnya juga 3 karena pada esensinya ya tadi yang berkaitan dengan rumah sakit adalah di dokternya. Perawat tenaga lainnya adalah lebih bersifat kolaborasi. Jadi kalau ngomong dengan contoh, rumah sakit mau buka tipe C, tipe B, pasti standar utamanya adalah dokter. Dokter spesialisnya sekian orang. Dokter spesialisnya dengan ini sekian. Ada nggak? Kalau mau naik ke tipe B, maka dia harus memenuhi itu. Tidak pernah ada perawatnya sekian, dengan perawat dengan SPKMB ya. SPKMB nggak ada. Apoteker dengan apa nggak ada. Tapi jumlahnya ada sih, tetap perawatnya terpenuhi sekian orang. PPA klinisnya seperti apoteker juga sekian orang. Itu ada. Tapi berbeda dengan dokter. Dokter langsung kewenangan klinisnya sangat spesifik. Oke. Walaupun berbeda, ya perbedaan ini bukan berarti kita harus terpecah belah, tapi kita tetap bersatu untuk pasien. Jadi fokus kita adalah pasien. So, jadi kalau yang mengangkat pasien center care, itu sangat penting pemahamannya ya. Semoga nanti bilang nggak Sehari atau Endang yang ngomong tentang pasien center care bisa memahami. Jadi bahasanya tenaga kesehatan itu berbeda-beda sudah dari aspek pelayanannya pun dalam artian rumah sakit mulai memberikan kesempatan ya, saya bilang kesempatan itu beda-beda. Medis, perawat, medis dengan tenaga kesehatan lain gitu aja. Itu beda. Tetapi kita ketika ke pasien, seharusnya kita sama. Perbedaannya adalah rekedensia sudah dibunyikan dengan jelas di setiap standar. Saya sudah singgung tadi. Ada batasan rekedensia setiap 3 tahun untuk dokter. Tetapi untuk perawat dan yang lainnya tidak tertulis dengan jelas. Tidak ada. Silakan nanti dilihat lagi. Adanya penyebutan majelis etik yang terlibat di penentuan etik di rumah sakit. Nah, kalau dokter ada. Di keperawatan yang lainnya tidak ada. Adanya penyebutan medical staff by law, yaitu proses penerimaan kredensial, penilaian kinerja, dan rekredensial staf medis diatur dalam peraturan internal staf medis. Ya, dalam SNARF edisi 1.1 itu membunyikan medical staff by law-nya ada, tetapi perawat dan yang lainnya nggak ada, tetap. Nah, dia ada itu tergantung rumah sakit. Nah, alhamdulillah secara pandangan surveyor semuanya tetap harus memenuhi berkas itu, yaitu tidak hanya medika, tapi nursing staff by law atau kita singkat NSBL, singkatannya NSBL ya. Kalau medical staff by law berarti MSBL. Kalau nursing staff by law atau NSBL, nah itu ada. Jadi semuanya harus ada. Apoteker juga harus ada, gizi juga harus ada kalau emang ada ya. Tapi yang sekarang saya tahu adalah yang pasti ada itu adalah medical sama nursing staff by law. Oke. Ini perbedaannya sangat mencolok. Kita akan masuk ke kompetensi perawat. Kebijakan kompetensi berada pada PMK nomor 40 tahun 2017. Harus wajib hafal. Ini tidak berlaku pada hanya rumah sakit, tapi juga puskesmas. Nanti kita akan lihat. Itu tugas kalian untuk belajar membaca peraturan tersebut, karena ada soal yang keluar dari sana. Setidaknya baca aja, nggak perlu dihafal. Kemudian kompetensi, kita sebelum masuk ke sana, apa sih sebenarnya kompetensi itu? Kompetensi adalah kemampuan untuk melakukan tugas dengan hasil yang diinginkan melalui kemampuan yang dimiliki. Kemudian kompetensi perawat akan mempengaruhi faktor pekerjaan lain seperti kinerja, kepuasan, penjatuhan perawat, sampai ke absensi atau kehadiran perawat. Kita tahu apa sih kompetensi itu? UKOM, uji kompetensi nurse. Berarti yang harus dipahami adalah pengetahuannya, sikapnya, keterampilan, sama berpikir kritis. Ada 4 aspek. Makanya UKOM itu kita harus berpikir kritis. Ketika mendengar kasus, apa yang akan kita lakukan? Jawabannya itu hampir mirip semua, dan nggak ada yang salah. Cuma salahnya adalah urutannya, sistematis jawaban. Kita bilangnya sikap. SOP itu kan berurutannya. Ketika kita loncat itu nggak boleh. Dalam SOP kita nggak boleh loncat seharusnya. SOP atau standar operasional prosedur atau standar prosedur operasional rumah sakit itu nggak boleh loncat-loncat seharusnya. Dia harus sistematis. Oke, jadi pengetahuannya oke, sikapnya juga oke, keterampilannya juga mantap, berpikir kritisnya jangan juga tidak diragukan lagi gitu. Jadi harus seimbang keempatnya. Oke, sebelum ke situ, apakah orang yang kompetensi baik itu harus pintar? Tidak. Orang pintar belum tentu punya sikap yang baik ya. Note itu, tolong diperhatikan. Orang pintar belum tentu punya sikap yang baik.
Kadang-kadang dia terlalu tinggi. Maksudnya tinggi itu apa ya? Kayak meninggikan diri gitu. Mentang-mentang pintar dia terlalu meninggikan diri dan malah sombong. Sehingga dia lupa kalau ketika belajar dengan orang, walaupun itu orangnya tanda kutip dianggap kurang mampu, misalnya kawan sendiri, tetapi secara keterampilan bagus dia. Kadang-kadang orang pintar belum tentu keterampilan yang pintar ya. Jadi otak sama tangan itu kadang-kadang bisa nggak seimbang. Nah, yang penting itu cerdas. Cerdas itu adalah pengetahuan bagus, sikap oke, bisa menyesuaikan diri, keterampilan juga seimbang. Walaupun kalau kaitan dengan cerdas, kadang-kadang nggak terlalu tinggi IQ-nya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau IQ-nya tinggi, sikapnya sopan, keterampilannya oke, atau tangannya bagus terampil, kalau saya akuin itu jempol. Mungkin kalau di keperawatan itu sangat sempurna ya di keperawatan. Itu ada, seperti itu ada. Tergantung kalian maunya di mananya. Minimal, Mas ulun ini kada mas standar orangnya saya pintar kada juga, sikap ini kadang-kadang apa ya, tidak bagus, keterampilan pun kadang-kadang oscein hal. Oke, itu di akademi kalian begitu. Saat di pasien, harapannya yang paling terpenting adalah etika. Pengetahuan sih masih bisa kalian fokuskan, karena nanti di rumah sakit, kompetensi itu tidak harus hafal semua. Contoh, saya nggak bisa maternitas. Saya kalau ngomong manajemen, insya Allah saya memahami semuanya. Insya Allah. Tapi kalau ngomong maternitas, saya angkat tangan. Jadi, saya wajar nggak paham maternitas. Apalagi APN misalnya. Saya angkat tangan ya kalau APN. Nah, jadi ketika di rumah sakit, pesan saya satu, kompetensi itu adalah katanya jangan suka. Kalau kalian suka di satu tempat atau ngomong peminatannya apa yang suka itu kalian kejar itu. Karena nanti di rumah sakit arahnya ke sana. Jangan sampai kalian nggak suka nanti sehingga kompetensi kamu bermasalah. Ya. Jadi kalau di rumah sakit kan nanti sudah sesuai dengan area kamu sendiri, walaupun nanti general, awalnya general, tetapi akan ada berada di ruangan yang sudah ditetapkan. Contoh penyakit bedah, ya bedah berarti tidak akan tersinggung tentang ke OK ataupun ke maternitas, tidak mungkin, karena emang dia berada di ruang bedah. Ya, jadi itu. Walaupun sekarang ya oke, nggak apa-apa yang saat profesi akademik sama nurse kalian harus paham. Namanya di general ya, tapi nanti saat di rumah sakit harus memahami itu. Karena yang tahu tuh diri kalian sendiri, bukan perawat yang lain, bukan mentor kamu, bukan orang tua kamu. Yang mengetahui kemampuan itu adalah diri kamu sendiri. Kemudian faktor yang kompetensi, pengalaman kerja dan pendidikan, karakteristik diri perawat dan motivasi, serta lingkungannya. Dari kompetensi keperawatan masih dianggap kurang jika kemampuan berpikir kritisnya kurang bagus. Ya, tiga hal ini, pengetahuan, sikap, dan keterampilan akan kelihatan jika kita berhadapan pada kasus. Kasus itu ada yang enak, ada yang mudah, ada yang susah. Nah, itu akan bervariasi. Semakin susah tingkatan, kayak kita ngomong Naruto ya, semakin tinggi levelnya, maka juga semakin kemampuannya juga semakin meningkat. Nah, sebelum arahnya ke sana, dia harus berpikir dulu. Saya memutuskan mengerjakan atau tidak. Kemudian bagaimana cara mengerjakannya? Seperti apa sikap saya? Itu pasti, apalagi kalau belum pernah, saya belum pernah. Apa yang saya lakukan jika belum pernah? Nah, pesan saya adalah, jika itu bukan kewenangan klinis kalian, di kompetensinya, jangan lakukan itu. Tetapi konsultasikan dulu dengan senior PK yang lebih tinggi, PK ataupun perawat kompetensi ya maksudnya, berkompetensi PK yang di atas kalian. Konsultasikan dulu sebelum bertindak. Ya, itu poin pentingnya di rumah sakit. Jangan bertindak gegabah. Kalau itu bukan kewenangan klinis kalian, bukan juga kemampuan kalian, jangan sekali-kali bertindak. Konsultasikan dulu dengan PK yang di atas. Biasanya ke kepala ruangan atau ketua tim. Ya, jadi jangan bertindak gegabah. Itu aja pesan. Karena kalau kalian sesuatu terjadi, ya dan ternyata malpraktek ujung-ujungnya nanti malah kamu yang salahkan. Apalagi sekarang sudah adanya PK. Kewenangan klinis itu harus ditetapkan dengan baik. Kalau kalian PK 1 ya PK 1. Boleh nggak lebih mengerjakan yang lain? Boleh kalau ada mentornya ya atau pendampingan. Tapi sebaiknya tidak sama sekali. Ini jenjang karir perawat dengan kewenangan klinisnya. Tolong dihafal PK 1, PK 2, PK 3, PM1, PM sampai PM5, PM itu perawat manajer. Ada setelah ini saya ada slide-nya. Untuk kita fokus pada PK dulu, jenjang karir perawat untuk perawat klinis 1. Apa sih sebenarnya kompetensinya? Sebenarnya simple, hanya 12 kompetensi inti.
12 kompetisi inti itu terdiri dari skill yang akan ada didapat saat praklinik. Salah satunya adalah oksigenasi, kemudian pemasangan infus, terus lanjut oksigenasi gabung sama kateter juga. Oke, terus kemudian saya ulang. Pasang infus, oksigenasi, kateter, terus hanya bertiga ya. RJP sudah pasti ya, BHD. Sebenarnya namanya BHD di kompetisi inti. RJP atau BHD. Kemudian kegiatan mobilisasi dan itu nanti saya jabarkan lagi nih. Saya nggak hafal 12 inti di rumah sakit, tapi yang jelas kalau di klinika tadi baru 5. Selanjutnya adalah suction nggak masuk ya. Oksigenasi, mobilisasi, terus memandikan, terus kemudian bersihan tangan, ya bersihan tangan bagian itu juga. Jadi tolong diingat kaitan dengan bersihan tangan itu poin penting semuanya. Jadi tidak hanya untuk kompetensi, tapi juga menjadi pola hidup kita sendiri. Oke, untuk kemudian apa lagi ya? Itu selanjutnya sudah oksigenasi. Kalau fisiotopi dada tidak masuk ya, fisiotopi dada bukan kompetisi inti. Pendapat bukan. Kalau vulva hygiene itu ada beberapa masuk vulva hygiene atau membersihkan bagian vulva itu masuk di bagian kompetisi inti. Tapi kalau di klinis nggak ada. Nah, oke, nanti saya akan ingat atau sampai saya informasikan lagi nanti di akhir 12 kompetisi inti yang ada di keperawatan. Kita lanjut dulu komunikasi terapeutik. Kalau di klinik ya ini bagian dari praklinik ya, komunikasi terapeutik atau kita skill komunikasi lah. Itu ada di praklinik. Nah, untuk keselamatan klien ini kaitan mengacu pada cara kita mencegah bagaimana berperilaku terhadap pasien agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu baik itu KTD atau malah jatuh dan infeksi serta lain-lainnya. Kemudian pencegahan pengendalian infeksi ini infeksi caring, etika profesi ini poin penting dalam pelaksanaan. Perawatan basic gawat darurat atau kita bilang BHD, perawatan bencana basic. Perawatan bencana ini kaitannya dengan kebakaran, kemudian gempa ataupun kedua itu sih, kebakaran, gempa, dan terakhir sistem informasi keperawatan. Jadi melalui PK1 pun semua mahasiswa wajib memahami, semua perawat wajib memahami sistem informasi keperawatan di rumah sakit. Nah, lanjut PK2. PK2 adalah semua yang ada di sini ditambah dengan tambahan ini. Asuhan keperawatannya sudah umum. Pengolahan asuhan perawatan dalam tim. Di sini nggak ada ya asuhan keperawatan, mungkin ada asuhan keperawatan, tapi kalau asuhan keperawatan di sini lebih umum yang sifatnya bisa banyak pasien. Kalau di sini terbatas pada pasien tertentu. Makanya biasanya diletakkan pada ruangan yang tidak ICU, tidak ruang OK, tidak ruang khusus seperti ruang maternitas itu kan banyak khusus. Kalau PK1 ini umumnya di penyakit di ruang bedah dan penyakit dalam. Tapi kalau nggak ada ya udah biasanya di ruang anak pun nggak masalah karena faktor kebatasan SDM. Oke, PK2 sudah bisa jadi presentopsip atau jadi sial lahan. Penkes di PK2 juga wajib melakukan Penkes. Jadi Penkes ini kaitannya dengan salah satunya peran pelaksanaan edukasi discharge planning ya. Jadi yang membutuhkan discharge planning khususnya di edukasinya adalah PK2 seharusnya. Kemudian diskusi refleksi kasus atau mau DRK. Metode riset dasar, deskriptif sama survei. Ini sebenarnya ada 7. Jadi PK1 itu nggak ada analitik. Kalau PK2 sudah seharusnya ada data. Apakah itu penelitian ataupun bersifat data rutin. Itu harusnya diolah oleh PK2. PK3, gabungan dari PK2, PK1 ditambah dengan
menerapkan agen pembaru, jadi sudah PK ini sudah agen pembaru, makanya syarat dari kepala ruangan adalah seharusnya ya minimal PK3. Karena sudah ada agen pembaru. Audit keasuhan perawatan ya, ini peran dari kepala ruangan ya. Metode mencari akar masalah atau RCA, manajemen risiko terkait asuhan perawatan, manajemen konflik. Metode riset sudah lebih lanjut, ada nama bivariatnya. Kalau PK4 malah lebih spesifik areanya. Kalau sini PK3-nya asuhan keperawatan pada area spesifik. Kalau ini lebih spesifik. Jadi bedanya apa, Nes? Kalau area spesifik itu contoh tadi saya bilang maternitas, dia sudah berada di situ, ruang ICU sudah bisa ya. Ruang ICU itu kan spesifik. Tapi kalau PK4 itu spesialistik. Contoh dia khusus pada perawatan luka saja, wound care, drainage, ataupun HD saja, atau malah menggunakan alat ventilator saja. Jadi kalau di ICU itu kan banyak ya pasiennya. Perawat umum saja bisa dengan PK3 atau PK2. Tapi kalau sudah pegang, seharusnya ya kalau pegang alat itu seharusnya spesialistik yang punya alat ventilator, kan dia paham. Wound care pun seharusnya juga sama. Tapi karena berhubung antara kompetensi sama pelatihan itu tidak seimbang, makanya kadang-kadang yang PK3 pun sudah punya area spesialistik. Ya, kalau berdasarkan peraturannya yang diakui adalah di PK4. Advance, sudah advance, jadi orang yang sudah PK4 itu seharusnya punya wibawa yang bagus. Punya kemampuannya oke. Jangan sampai malah secara jenjang dia PK4 tapi tidak laik. Tapi kalau dilihat tuh kayak orang biasa-biasa aja kok dia. Maksudnya dalam artian tuh secara skill saat dites, saat dia saat berdiskusi dengan mahasiswa kah, atau di sesama kolaborasi dengan profesi lain itu tampak biasa, tidak menjiwai seperti orang yang spesial banget gitu. Karena PK4 itu spesial banget. Sudah spesial gitu. Yang bangetnya 5 ya, PK5. Nah, di sini ingat, pesan saya adalah PK itu bukan suatu kayak jabatan titipan. Udah berhubung pengalamannya sudah tinggi, masa kerjanya tinggi, maksud saya, masa kerja dan pendidikannya udah S2 misalnya. Tapi kalau dia tidak layak untuk PK4, jangan dipaksakan PK4. Yang menilai juga harus lihat. Karena namanya spesialistik itu harus punya keahlian khusus. Contoh tadi one care kayak dia ahliannya ataupun apa. Kalau cuma bisa ngomong doang, semua orang bisa. Dan kan banyak pandir aja bisa. Jadi kalau cuma PK4 hanya bisa banyak bicara, itu saya rasa nggak pas. Jadi harusnya punya kekhususan. Oh ternyata dia PK4 di aspek BHD. Oh dia kemampuan RJP-nya sudah oke. Ataupun pertolongan pertama saat code blue, misalnya dia peraih tenaga yang berprestasi. Oke, itu nggak masalah. Tapi kalau cuma ngomong doang, apalagi karena faktor kekeluargaan, naik pangkat, naik jabatan ini bukan jabatan ini namanya, naik kompetensi, saya rasa kurang tepat. Maaf, saya ulang lagi. PK4, poin pentingnya adalah bisa menyusun jurnal atau artikel ya. Jadi udah PK4 bisa menyusun artikel. Kalau PK2 dan 3 tidak apa-apa nggak menyusun jurnal, tapi udah bisa melakukan data analisis. Dan datanya dipresentasikan di setiap kurun waktu tertentu. Oke. Ngomong FMA, ini ada lagi ya. FMIA, Failure Mode and Effect Analysis. Itu artinya kaitannya dengan manajemen ya risiko atau manajemen risiko dan manajemen konflik. Jadi ada rumah sakit itu ada manajemen risiko. Untuk S1 nggak perlu kalian belajar itu dulu. Kalau mau belajar, alhamdulillah kalian dapat pemahaman yang bagus, tapi tidak dituntut sampai ke sana ya. Jadi ini anak S2 nih kerjaannya. Yang RCA, FMIA itu adalah anak S2 manajemen. Oke, standar KKS 13, rumah sakit punya proses yang efektif untuk mengumpulkan verifikasi, mengevaluasi kredensial staf keperawatan, dari pendidikan, registrasi izin, kewenangan pelatihan pengalaman, serta evaluasi kinerja profesional. Ya, jadi standar KKS 13 memungkinkan ini. Maksudnya ngapain sih tujuannya? Agar secara outcome-nya, asuhan keperawatan memberikan kontribusi terhadap outcome pasien secara keseluruhan. Rumah sakit harus memastikan bahwa perawat yang kompeten untuk memberikan asuhan. Jadi intinya harapannya adalah agar perawat itu kompeten berdasarkan kewenangan klinis masing-masing. Makanya kita bilang profesi ya, tenaga profesi, bukan tenaga biasa. Karena kita selalu berkembang. Nah, kemudian rumah sakit juga memastikan bahwa setiap perawat yang kompeten telah dikredensial untuk memberikan asuhan perawatan baik mandiri ataupun kolaborasi ataupun mandat. Nah, delegasi dan mandat tolong diingat ya, jangan sampai keliru. Lanjut untuk masuk dan tujuannya, memahami peraturan dan perundang-undangan terkait perawat dan prakteknya, kemudian mengumpulkan semua kredensial. Saya rasa nanti saya akan baca sendiri untuk hal buktinya ya, untuk bukti-buktinya. Kemudian rumah sakit perlu melakukan setiap upaya untuk memverifikasi informasi penting berbagai sumber dengan jalan mengecek ke website resmi institusi pendidikan. Nah, ini kaitannya dengan apa? Biasanya kalau
tenaga baru ya. Jangan sampai kayak mungkin alhamdulillah mulai tahun 2018 atau 2018 ya, insya Allah ya. Bila nggak salah, kita semuanya udah tersistematis dengan baik atau terdata dengan baik di Forlab Dikti. Sebenarnya sudah lama ya, tahun 2014. Tapi data itu belum dipakai oleh rumah sakit. Contoh khususnya dalam CPNS. CPNS dulu masih bisa manual, dalam artian ya udah lihat berkas, ijazahnya oke. Akreditasinya apa? Lihat, oh ternyata sudah akreditasi. Kalau sekarang, menurut saya dengar kabar itu bahwa yang jadi penilai administrasi CPNS itu harus memperhatikan aspek websitenya. Apakah benar dia kuliah di X di rumah sakit dia benar kuliah di pendidikan Universitas A, apakah benar dia lulusan itu, prodinya juga sama, apakah dia benar dengan akreditasinya saat itu sekian, atau akreditasinya B misalnya minimal, apakah benar. Nah itu dicek. Nah jadi emang poin penting. Salah satu jadi KKS 13. Ini saya silakan dibaca saja. Intinya KKS 13 kaitannya dengan kredensial, kemudian lanjut dengan adanya dokumentasi pendidikan, registrasi, sertifikasi, izin itu maksudnya STR-nya, pelatihan dan pengalaman. Tugas siapa? Ini komite keperawatan nih tugasnya. Jadi yang di sini tuh tugas komite keperawatan. Kalau ngomong tentang staffing ini, kaitannya dengan komite. Yang menjalankannya adalah bagian bidang perawatan dan staf direktur rumah sakit. Tapi kalau kaitan dengan tanggung jawabnya di SNARS ya itu komite keperawatan. Nah ini ada staf keperawatan, maksudnya bidang. Staf SDM juga sama. Ada dokumen kredensial yang dipelihara dari setiap. Kalau kredensial kaitannya dengan komite ya, sama staf keperawatan atau bidang perawatan itu sendiri. Standar KKS 14 ini pelaksanaan kredensialnya sesuai peraturan perundang-undangan. Maksudnya gimana? Hasil kredensial perawat berupa surat penugasan klinis atau SPK dan rincian kewenangan klinis atau RKK. Ini tolong diingat dan dihafal. Kalau kita ngomong singkat RKK itu apa? Yaitu rincian kewenangan klinis. Kalau SPK surat penugasan klinis. Untuk memberikan uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab. Jadi surat itu surat penugasan klinis. Jadi kalau kita ngomong itu selembar biasanya atau malah nggak banyak. Kalau perincian itu sifatnya sudah sudah jelas. Kayak tadi yang PK1 tuh ngapain? Itu rincian namanya. Tapi kalau surat ini kaitannya dengan penegasan bahwa nama si A, namanya Agus, itu telah memenuhi syarat untuk level kompetensi 2. Seperti itu. Jadi ada surat penugasan klinis. Kalau rinciannya apa sih yang dikerjakan si Agus itu? Nah, itu singkatnya seperti itu. Dalam pelaksanaannya, kaitan dengan akreditasi ya, ini kaitan dengan akreditasi, adanya penetapan rincian kewenangan klinis setiap perawat, ada pelaksanaan proses pembuatan rinciannya, jadi bahasanya itu bagaimana sih alurnya dari awal kredensial sampai dia ditetapkan mendapatkan surat atau surat kewenangan klinisnya sama rinciannya, itu kapan? Surat penugasan klinisnya sama RKK atau ya RKK tadi rincian itu kapan? Kalau yang di poin 2, elemen 2 ini berarti buktinya itu ada di komite sama staf. Ini fokus ke keperawatan ya, kalau medis hampir mirip sama. Ini ada berkas kredensial yang diperharapkan oleh setiap staf keperawatan, makanya di ruang komite keperawatan itu harusnya banyak berkas. Atau boleh ditekan di bidang keperawatan juga boleh, silakan, itu tergantung masing-masing rumah sakit kebijakannya. Yang penting ada buktinya bahwa itu melaksanakan kredensial. Standar KKS 15, rumah sakit melakukan evaluasi kinerja profesional keperawatan berkelanjutan dan terfokus pada staf keperawatan berdasarkan partisipasi dalam kegiatan peningkatan mutu. Jadi pendidikan berkelanjutan, salah satunya adalah pelaksanaan DRK itu adalah profesor keperawatan berkelanjutan dengan diskusi refleksi kasus. Nah, dengan tujuan agar ada peningkatan mutu rumah sakit. Oke, ini adalah maksud dan tujuannya. Secara perilaku harapannya ada perubahan, mendukung budaya aman dan keselamatan pasien, mendukung etika profesi dan juga etika rumah sakit, pengembangan profesionalisme, yaitu pengembangan profesional berkelanjutan, keikutsertaan dalam riset dan publikasi, serta ada keterlibatan staf keperawatan dalam aktivitas peningkatan mutu serta perolehan penghargaan dan prestasi. Ini mempertegas evaluasi perilaku adalah evaluasi apakah seorang staf medis mengerti dan mendukung kode etik dan disiplin. Nah, ini kaitannya dengan evaluasi perilaku di buku SNARS ya. Sebenarnya di sini
fokusnya bunyinya staf medis. Makanya saya tanya, apakah hanya staf medis? Padahal dari poin slide ini, sebenarnya tidak hanya staf medis yang diminta seperti itu. Semua tenaga pun, tenaga kesehatan, perawat, apoteker juga sama. Tapi lagi dan lagi, kalau secara bunyinya di SNAS itu, bunyinya hanya staf medis. Ketika dituntut untuk ada barang-barangnya atau berkas fisiknya, semuanya harus ada. Ini yang melaksanakan evaluasi perilaku adalah subkomite etik dan disiplin, manajer SDM, manajer pelayanan, dan kepala unit kerja. Kepala unit kerja itu biasanya adalah Kak Irna, misalnya seperti itu. Unit terkecil adalah instalasi ya. Tapi kalau ruangan itu lini paling bawah. Oke, subkomite etik. Untuk subkomite etik ini ada di bagian komite keperawatan, ada komite medis juga ada. Jadi ada 3. Nanti kita lihat di slide terakhir. Perilaku yang tidak mendukung budaya keselamatan, perilaku yang tidak layak, perilaku yang mengganggu, disruptif, perilaku yang melecehkan. Nah, ini yang biasanya terjadi, serta pelecehan seksual. Perilaku yang tidak layak itu dilihat dari apa? Tidak sesuai dengan SOP. Kemudian jutek ya, perawat kadang-kadang nggak senyum. Langsung kujuk-kujuk datang ke pasien, melakukan tindakan tanpa izin perawat. Tanpa izin pasien memang. Ya, jadi itu diperhatikan. Karena yang pentingnya, makanya saat memperhatikan budaya keselamatan inilah yang terpenting komunikasinya. Kalau kaitan dengan pasien berarti harus komunikasi. Kedua, perilaku yang mengganggu. Katanya perilaku mengganggu adalah biasanya kita keceplosan untuk melakukan kegiatan yang tidak pada tempatnya. Contoh, bermain handphone pada saat jam kerja. Ketika pasien minta bantuan, berulang kali datang, tidak digubris oleh perawatnya. Nah, itu jadi masalah. Hati-hati. Atau perilaku yang lain yang sifatnya bisa mengganggu kenyamanan pasien. Atau malah tim sejawat lainnya. Kemudian yang ketiga, perilaku yang melecehkan. Yang saya sudah paham melecehkan itu. Melecehkan itu misalnya dengan kata-kata yang kasar, atau malah dengan perilaku dengan tangan yang tidak bagus. Contoh yang terjadi pada perawat adalah yang bisa terjadi maksud saya perilaku laki-laki terhadap perempuan tanpa izin si keluarganya ataupun pasiennya, apakah boleh melakukan tindakan di bagian area tertentu yang sifatnya sensitif. Nah, itu juga hati-hati. Karena akan jadi ya kalau kalian nggak izin maka akan terjadi pelecehan. Entah kalian benar dan salah, itu tetap akan terjadi pelecehan secara pelecehannya. Ya, semoga kalian juga menyesuaikan dengan SOP yang berlaku. Ya, satu kalau SOP pasti kita minta izin duluan ya. Nggak mungkin kita kujuk-kujuk langsung pegang-pegang yang bagian tubuh pasien. SOP yang benar seperti itu. Pelecehan seksual, ini udah pasti. Saya nggak perlu pertegas lagi. Contoh instrumen pengembangan profesi ini bisa dibaca sendiri. Namun pesan saya di sini adalah secara pengetahuan medis itu ada namanya penerapan panduan praktek klinis. Jadi jangan dikira bahwa hanya mahasiswa itu tuntutannya logbook, ada kompetensi ini itu. Nanti di perawat pun kalian juga sama. Jadi kalian nggak akan lepas dari namanya modul panduan dan logbook. Kalau logbook sih kadang-kadang tergantung rumah sakitnya ya. Tapi kalau panduan pasti ada. Semuanya kan kita lihat dari panduan dan SOP. Jadi sampai keluar dari itu. Ini kinerja klinis. Ini kaitannya dengan penanganan penyakit tertentu, contoh DBD. Pernahkah akan terpikir setiap individu perawat melakukan kinerja klinisnya seperti ini? Jadi kalau dokter itu harus mendetak kayak gini, apakah kematian jumlah kasus DBD ditangani selama 1 tahun keluar rumah sakit meninggal sekian orang? Jadi dokter itu harus menyampaikan itu. Frekuensi jumlah DBD berapa yang bisa ditangani? Kemampuan dia setiap tahunnya berapa? Atau malah setiap bulannya? Pertanyaan saya, perawat bagaimana? Nah, oke. Mungkin kalian belum paham itu. Tapi nanti saat stase, silakan lihat kembali di rumah sakit, atau malah saat di rumah sakit, saat sudah kerja, pikirkan, apakah perawat itu hanya mengerjakan tanpa ada database? Ini saya ngomong database ya. Padahal sebenarnya tuntutan PK2 sudah bisa menganalisis deskriptif. Ini deskriptif sebenarnya. Artinya perawat itu sudah bisa mendata. Saya tuh mengerjakan jumlah perawat sekian, jumlah pasien sekian orang dengan kondisi pasien A dan B dan C penyakitnya. Alhamdulillah semuanya hidup semua. Oke. Ternyata meninggal semua. Nah, itu kan jadi pertanyaan. Apakah karena faktor pasiennya memang sudah komplikasi banget atau apa? Nah, itu bisa ditindaklanjuti dalam artian untuk pengembangan karir kita atau pengembangan kompetensi. Kemudian apakah setiap perawat bisa melaporkan seperti ini? Ya, seharusnya bisa, tapi kenyataannya di rumah sakit belum ada.
Umumnya jawabannya gelondongan, kami atau ruangan kami. Oke. Jadi, ya tadi perawat itu selalu tamengnya adalah kami. On way, kita bersama gitu ya. Tapi kalau dokter dia pasti bilang saya. Apoteker juga saya ya. Makanya apoteker itu punya kewenangan klinis yang jelas ketimbang perawat. Ya, apoteker punya, ya kalau udah apotek 1, apotek 2 punya siapa, itu tanggung jawab dia. Obat A sampai sekian itu tanggung jawab dia. Tapi kalau perawat, gawi sebumi. Ya oke, itu nggak masalah gawi sebumi. Tapi kalau kaitannya dengan laporan, seharusnya adalah saya pegang kasus apa, saya ngerjakan seperti apa, jumlahnya seperti apa, itu terdata dengan baik. Tapi kenyataannya kita pasti ngomongnya kami. Oh ini ruangan kami, jadi kami ngerjakan ini. Tapi ketika ngomong yang lain nggak bisa. Yang biasa ngomong pun adalah ketua ruangannya atau ketua tim. So itu yang sebenarnya ingin dirubah mindset-nya. Bahwa perawat pun bisa melakukan itu. Seperti tadi KKS perawat, apoteker itu hanya 3. Medis 4. Banyak gitu. Tetapi secara tuntutan sama. Itu harus ada laporannya, semuanya sama, mirip. Nah, kalau yang ini juga harusnya juga sama dong. Bagaimana caranya mengubah metode primer? Ini dijelaskan oleh Syahri. Ini tentang kinerja profesional ya, makanya kinerja profesional ada etik dan disiplin etik. Dokumentasinya, pengembangan profesionalnya, ya tadi ikut pelatihan, seminar, dan lain-lain, itu ada buktinya. Oke. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Dari mahasiswa? Baik, kita lanjutkan. Peraturan nomor 49 tahun 2013 tentang Komite Perawatan Rumah Sakit. Ini tolong diingat juga. Setidaknya ingat nomornya. 49 tahun 2013 adalah Komite Perawatan. Kalau nomor 40 tahun 2017 adalah tentang jenjang karirnya, serta SNAS. Oke, saya pertegas di sini sebelum masuk ke selanjutnya. SNAS adalah salah satu kredensial ya. Kalau SNAS itu adalah produk baru dikeluarkan dari KAS, produk dari KAS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit. Itu memang modul atau panduan kita dalam rumah sakit. Tetapi mereka pun membuatnya berdasarkan konsep. Ya, contoh, metode primer itu sudah sangat lama. Sudah sangat lama sebelum kalian lahir mungkin, atau sebelum tahun 2000 itu di luar negeri itu sudah ada. Tapi kalau di Indonesia mungkin belum ada atau masih baru-baru aja. Ya, sebenarnya sudah lama. Cuma kemampuan rumah sakit dalam hal penanganan atau pengaturan SDM-nya khususnya di perawat itu masih minim. Dulu kan masih kayak kerjaannya masih si acak adul, kerjaan ini itu sama dikerjain semua. Nah, dengan adanya KARS atau Komite Akreditasi Rumah Sakit serta dengan SNARS-nya, alhamdulillah kita terpola dengan baik. Alhamdulillah sudah insaf semua, bukan insaf semua sih, sudah mulai insaf, mulai ya. Ini sudah mulai membenahi diri bahwa ini kerjaan orang lain, ini kerjaan kita. Ternyata kerjaan kita selama ini juga belum dilakukan dengan baik. Nah, makanya dimunculkanlah kewenangan klinis atau jenjang karir tahun 2017. Pada dasarnya untuk memastikan setiap tindakan itu kita punya kewenangan klinis yang jelas. Nah, dari sini kita tahu bahwa konsep itu sudah sangat lama. Jadi jangan dibenturkan saat kalian sidang, saat kalian berdiskusi dengan khususnya di manajemen ya ataupun nanti stase manajemen, jangan membenturkan bahwa itu konsep SNARS. Ya oke, konsep SNARS. Tapi yang benarnya adalah konsep itu sudah sangat lama. Cuma bedanya dengan ada SNARS itu standar ya, ingat itu standar, buku standar, bukan buku konsep. Buku konsepnya sudah sangat lama. Baca aja kalau buku-buku tahun 2002 itu sudah ada, yaitu punya si Marquez sudah ada, kemudian buku-buku perawatan yang Propertas Seturus di tahun 2002 sudah mengeluarkan juga, tapi tidak secara eksplisit bunyikan dengan baik. Nah, yang jelas di tahun itu sudah ada muncul, tetapi karena berhubung bukan kekuatan yang besar, sehingga tidak bisa merubah pola mindset di rumah sakit. Apalagi, saya pesan juga, jangan sampai ada mindset atau pola pikir. Antara konsep sama praktek itu berbeda. Secara teori sama praktek itu beda. Nggak ada yang sama kayak ayam, antar duluan ayam sama ibunya duluan siapa. Nah, itu juga hal yang tidak perlu ditanyakan. Dan tidak menggubris bahwa salah satu itu disalahkan. Teori dan praktek itu sama-sama seimbang. Kenyataan sama teori, maksud saya, kenyataan di rumah sakit dengan teori itu seimbang. Bukan, oh ternyata ketika di rumah sakit belum tentu bisa dilaksanakan. Nah, itu kan hambatan namanya. Bukan berarti
konsep itu tidak layak dipakai. Seandainya layak dalam artian secara kemampuan rumah sakit ada, maka itu dilaksanakan. Nah, itulah alhamdulillah dengan standar SNAF itu rumah sakit dituntut untuk menyiapkan. Jadi karena alasan hambatan itu sering terjadi karena faktor persiapannya atau barang dan bahannya itu nggak ada, sehingga secara teorinya nggak bisa dilaksanakan. Pada contoh one care ya, one care itu sebenarnya sekarang udah one care modern. Yang kami ajarkan kalian adalah modern lama, jadul. Nah itu seharusnya sudah modern. Tapi karena berhubung faktor bahan di rumah sakit nggak ada dan lain-lain, alasan seperti itu maka modern lama perawatan luka yang lama pun masih diterapkan. Ya itu yang di rumah sakit sih. Kembali ke sana. Jadi jangan ada konsep pemikiran bahwa teori itu tidak semua teori bisa dilaksanakan di rumah sakit. Yang tidak bisa itulah karena kemampuan kita yang nggak bisa melaksanakan. Itu sebenarnya. Kemudian selanjutnya mengapa harus ada komite untuk meningkatkan profesionalisme? Ya ambil dengan komite ini antara teori sama praktik seimbang. Teorinya ada, praktiknya dari menyimbangkan. Dari praktik pun akan mengembangkan teori. Kemudian pembinaan etik dan disiplin tenaga perawatan, menjamin mutu pelayanan kesehatan, melindungi keselamatan pasien. Itu perannya komite keperawatan. Ada 3 subnya dari komite, ada sub kredensial, sub etik dan disiplin, sub mutu profesi keperawatan. Sub kredensial tadi adalah nanti kita bahas juga di slide terakhir. Ini strukturnya, di ketua ada sekretarisnya, dan subnya ada mitra bestari. Mitra bestari ini bisa orang di luar rumah sakit dan bisa di internal rumah sakit. Contoh kayak di PSIK kan sudah ada beberapa orang yang diajak sebagai mitra bestari. Ini kerja ketua komitenya bisa dibaca nanti. Pasti kalau kita ngomong input, proses, output, pasti kita ngomong seperti itu di manajemennya. Inputnya apa? Prosesnya pasti ngomong dari posaka boleh, training, pengorganisasian, ketenagaan, atau malah tanpa ketenagaan silakan. Nah, kalau di sini posak ya, training, organisasi, staffing, activating atau directing, sama controlling. Apa aja sih kegiatannya silakan dibaca. Yang jelas tujuannya dari tadi adalah endingnya untuk mutu dan keselamatan pasien. Serta menjamin perawat kompeten agar mutu dan keselamatan pasiennya bagus. Umpan baliknya adalah bagaimana atau feedbacknya kalau emang ternyata ada masalah, maka kembali lagi dari proses itu sendiri. Penyusunan kegiatan, pengorganisasian, strukturnya, kemudian ketenagaan, penguatan kemampuan tim, membangun tim, pengarahannya mengarahkan pada atau sosialisasi kepada perawat, controllingnya mengontrol mutu di komite, salah satunya dari kredensial. Seperti ini kredensial, kerjanya ngapain? Credentialing. Jadi kalau ada ini credentialing itu baru berarti ya ini baru. Alurnya adalah menetapkan penalis dengan buku putih melalui metode. Jadi ada buku putih. Kalau kalian kan biasanya buku ya modul ya. Kalau di situ mereka pakai buku putih. Apa isinya sih nurse buku putih? Nah nanti sebenarnya di rumah sakit kalian akan mengetahuinya. Kalau sekarang saya kasih tahu nanti malah bingung. Nanti di praktek kita akan lihat. Praktikum maksud saya. Dan praktek nanti juga akan kalian cari ya. Jadi nanti saat di praktek PL nih, saya bertugas, kalian harus mencari namanya poin dari komite ini. Bagaimana sih bentuk buku putih, bagaimana bentuk RKK, bagaimana bentuk SPK, ya itu ditanya. Itu yang dilaporkan nanti saat PL. Laporan PL adalah itu. Dan untuk kaitannya dengan pengorganisasian staffing ketenagaan, jadi salah satunya adalah jadwal dinas. Nanti kita bahas jadwalnya. Membuat rekomendasi untuk kewenangan klinis, menyerahkan kewenangan klinis, pemulihan kewenangan klinis serta laporannya. Laporan kewenangan klinis. Ini sub kredensial tugasnya merekomendasikan SPK dan RKK ya. Jadi yang menandatangani itu bukan komite ya, tapi hanya merekomendasikan dan mengirimkan ke bagian direktur dan komite dan staf ke bidang. Tergantung alurnya rumah sakit bagaimana. Yang jelas biasa ke direktur. Melaporkan seluruh proses kredensial kepada ketua komite perawatan karena yang bagian sub ya. Melakukan rekredensial, apa sih rekredensial? Rekredensial itu jadi kalau sudah di kredensial, biasanya 2 tahun atau 3 tahun tuh harus diulang lagi. Apakah dia layak mendapatkan PK itu atau malah naik lagi? Seperti itu. Jadi bukan berarti jabatan ya, ingat. PK ini bukan jabatan yang bisa dititipkan, tapi berdasarkan kemampuan kalian. Makanya nanti ada UKOM. Jadi saat perpot pun ada namanya UKOM ya.
Submutu profesi perawatan, ini mutunya. Nyusun data profil, rekomendasi perencanaan pengembangannya, melakukan audit keperawatan dan kebidanan, memfasilitasi proses pendampingan sesuai kebutuhan. Ya, peran mutu adalah mempertahankan mutu atau meningkatkannya dengan cara audit keperawatan, yaitu asuhan tadi ya. Subetik dan disiplin profesi perawatan, kaitan dengan etik ya. Kalau ada masalah, perawat bermasalah tentang etik atau disiplin hukum, maka yang turun-turun adalah subetik yang ini. Ternyata dia tidak disiplin juga sama. Dia akan memberikan justifikasi informasi apakah dia akan memperberat atau malah meringankan. Harapannya saya harus meringankan ya, tetap meringankan termasuk Jawa sendiri. Tetapi kalau ternyata perawat tersebut bermasalah, maka ya sudah. Untuk kewenangan klinis komite perawatan ada memberikan rekomendasi rincian kewenangan klinis, memberikan rekomendasi perubahan RKK-nya, memberikan rekomendasi penolakan RKK, ya jadi bisa saja ditolak ya. Kalau ternyata dia tidak memenuhi syarat, memberikan rekomendasi surat penugasan, ini juga kalau sudah memenuhi syarat maka akan ada surat rekomendasi untuk SPK. SPK yang buat menandatangani oleh direktur rumah sakit. Kemudian memberikan rekomendasi tindak lanjut audit, ya tindak lanjut audit tadi berupa asuhan misalnya atau malah tindakan. Memberikan rekomendasi pendidikan keperawatan yang berkelanjutan, ya ini kaitannya dalam diklat, apakah seseorang itu harus melakukan pelatihan A, B, dan C berdasarkan datanya komite. Terakhir, pendampingan memberikan rekomendasi pemberian tindakan disiplin, ini kaitannya dengan kinerja. Catatan, pasal 14, tugas dan fungsi komite keperawatan dibantu oleh Mitra Bestari atau bisa dibilang panitia ad hoc. Mitra Bestari tidak hanya dari internal rumah sakit, tapi bisa dari eksternal. Ya, pesan pentingnya adalah ketika kalian berada di rumah sakit dan berada di komite perawatan, jangan pusing dengan kondisi tersebut. Kalian boleh minta dengan kolega di instansi lain, contoh dengan pendidikan, boleh, sangat boleh, tergantung kemauan. Kalau mau pun bilang bahwa mohon maaf tidak ada honor. Pastikan itu ada honor dan tidak, dan pastikan mereka bersedia kalau tanpa ada honor. Ya. Ini rekredensial, alurnya silakan dibaca nanti dan pahami karena ada satu soal di sini. Pesan saya, kompetensi seseorang tidak akan berguna jika budaya di organisasi tersebut bisa menekannya, apalagi sampai merenggut kompetensi tersebut. Kewenangan klinis akan sia-sia jika hanya sebagai tulisan. Mari buktikan bahwa tulisan itu bermakna. Sama halnya kalian tulis IPK bagus, IPK-nya 3,5, 3,6, tapi Bang, orangnya acuh tak acuh. Keterampilannya oke, tapi orangnya acuh tak acuh, kadang-kadang menyombongkan diri, gak mau berbagi ilmu. Nah, itu hati-hati nanti di rumah sakit ya. Mungkin saat orang pertama kali, kalau kalian perawat baru, itu harus bisa kayak bunglon. Dia berada di mana, dia akan ngikut. Tetapi ketika dia jadi pimpinan, dia akan mencoba memperbaiki diri, bukan terlena dengan budaya. Saya ulangi lagi ya. Sebaik-baiknya diri adalah seperti bunglon. Awalnya ya, orang yang pertama kali masuk, seperti bunglon, ikutin apa yang ada di sana, ikuti budayanya, pahami budayanya, bukan berarti berubah mindset ya. Tetapi ketika kalian jadi pimpinan di situ, minimal ketua tim atau kepala ruangan, lakukan perubahan. Jangan terlena dengan budaya itu. Karena budaya perawat di saat ini masih menjas bahwa teori itu tidak penting. Bukan tidak penting, maaf. Teori itu tidak semuanya bisa dipakai di rumah sakit. Nah, itu mindsetnya masih ada. Padahal kenyataan tidak. Salah satunya adalah belajar standar akreditasi nasional atau SNARS. Itu adalah konsep, adalah standar atau teori. Kenyataannya, dengan adanya KARS, semuanya harus berbenah ke sana. Nah, jadi alhamdulillah ada. Kemudian hanya sedikit orang yang mau terpanggil mengerjakan tugas mulia ini untuk memperbaiki apa yang kurang. Ya, tidak semua orang yang mampu. Ya, ini dan lagi adalah cerdas. Orang pintar bisa aja tertekan dan malah dia akan ikut dengan budaya yang ada, tetapi kalau cerdas dia bisa menyesuaikan diri. Malah bisa jadi seperti air yang mengalir. Awalnya dia hanyut, ngikutin, tetapi ketika dia sudah menjadi besar, dia akan mengombrak-abrikan apa yang ada. Oke, semoga yang sedikit itu adalah kalian yang ada di sini atau yang ada di Zoom ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat untuk materi pertama. Ada ditanyakan?